Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang UML atau Unified Modeling Language yang mengacu pada judul proyek kami, yaitu aplikasi booking tiket wisata di Indramayu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Irfan Imanda, NIM 2103002. Saudara Faik, Saya Faiz Bansauki 210 30 10. Saya Rahayu Agung Dermawan, NIM 210 3023. lalu kita masuk ke bagian materi. Yang pertama ada landasan teori. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa pemodelan yang digunakan untuk mendesain sistem perangkat lunak. UML merupakan sebuah standar yang dibuat oleh Object Management Group atau yang disingkat OMG dan dikembangkan oleh sejumlah pakar di bidang rekayasa perangkat lunak. Lalu di sini ada definisi UML merupakan bahasa modeling visual untuk pengembangan perangkat lunak. Lalu ada sejarahnya. UML ini dikembangkan oleh Rational Software Corporation pada tahun 1997 dan kemudian diadopsi sebagai standar industri oleh Object Management Group pada tahun 1999. Tujuan UML digunakan untuk memudahkan proses perancangan, pengembangan, dan dokumentasi perangkat lunak. Manfaatnya, UML dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pengembangan perangkat lunak sehingga menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada diagram use case yang akan dijelaskan oleh Saudara Faik. Waktu dan tempat saya persilakan. Diagram use case adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk merepresentasikan fungsionalitas atau fitur-fitur yang diinginkan oleh pengguna dari suatu sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan atau analisis kebutuhan pengguna, di mana diagram ini membantu dalam memahami apa saja yang diinginkan oleh pengguna dari sistem yang akan dibangun. Lanjut. Use case menggambarkan suatu rute interaksi antara satu atau lebih aktor dan sistem. Di sini ada contohnya use case proyek kami, yaitu ada user dan admin. Untuk user bisa eh, interaksi, melihat profil, jenis wisata, melakukan pembayaran, melakukan pemesanan, dan registrasi yang ikut dengan login. Kemudian ada admin, eh, bisa berinteraksi, mengolah data wisata, mengolah data pengguna, mengelola data pemesan, dan mengelola data transaksi. Untuk data wisata, terdapat 3 extend, yaitu menghapus data, menambah data, mengedit data, kemudian mengelola data pengguna, ada satu extend, melihat data pengguna. Kemudian ada mengelola data pemesan dan mengelola data transaksi. Dapat 3 extend, melihat data, mengedit data, dan mencetak data. Lanjut, manfaat use case. Fungsionalitas sistem diagram use case dapat digunakan untuk menjelaskan fungsionalitas sistem secara lebih rinci. Selanjutnya, memahami kebutuhan pengguna. Diagram use case membantu para pengembang perangkat lunak untuk memahami kebutuhan pengguna. Kemudian, memudahkan komunikasi antara pengembang dan pengguna. Diagram use case juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pengembang perangkat lunak dan pengguna. Yang terakhir, memudahkan pengujian. Diagram use case dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan rencana pengujian. Lanjut. Selanjutnya ada materi aktor dan relasi diagram kelas yang akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait aktor. Aktor atau biasa disebut pelaku yang akan berinteraksi dengan sistem. Aktor adalah orang atau entitas yang akan menggunakan sistem atau terlibat dalam proses bisnis yang terjadi pada sistem.
Aktor dapat berupa manusia, sistem lain, atau entitas lain. Lanjut. Di relasi diagram kelas ada asosiasi. Hubungan asosiasi menghubungkan dua kelas dan menunjukkan bahwa kelas satu memiliki referensi ke kelas yang lain. Hubungan ini dapat memiliki nama dan arah, serta multiplikitas untuk menunjukkan jumlah objek dari setiap kelas yang terlibat dalam hubungan. Lanjut. Relasi diagram kelas agregasi. Hubungan agregasi adalah jenis hubungan asosiasi di mana kelas satu memiliki referensi ke kelas yang lain, tetapi kelas yang dihubungkan atau kelas kedua dapat hidup terpisah dari kelas yang memilikinya di kelas pertama. Hubungan ini dapat dinyatakan dengan simbol diamond dan biasanya menunjukkan keterkaitan yang lebih longgar. Di komposisi, hubungan komposisi adalah jenis hubungan agregasi yang lebih ketat. Hubungan ini menunjukkan bahwa kelas kedua tidak dapat hidup tanpa ada kelas yang memilikinya di kelas pertama. Hubungan ini juga dapat dinyatakan dengan simbol diamond dengan tambahan garis yang mengarah ke kelas yang memilikinya. Di generalisasi, hubungan generalisasi adalah hubungan antara kelas yang menunjukkan bahwa satu kelas, kelas anak, merupakan turunan atau spesialisasi dari kelas lain di kelas induk. Hubungan ini dapat digunakan untuk mewarisi sifat atau perilaku dari kelas induk ke kelas anak. Di hubungan realisasi menunjukkan bahwa sebuah kelas melaksanakan atau bisa disebut implements sebuah interface. Hubungan ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan kontrak antara kelas yang diimplementasikan dan kelas yang mengimplementasikannya. Selanjutnya ada entity relationship diagram yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. IRD atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, jadi di sini ada IRD dari kelompok kami. Nah, yang pertama ada beberapa tabel di sini, seperti tabel tours kategoris, tabel tour galeris, tabel user, tabel transaction, dan tabel transaction item. Di sini juga ada beberapa tipe dan nama fieldnya, seperti pada user ada ID, username, roles, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian relasinya saja. Yang pertama itu ada user. Kita mulai dari atas dulu ya, dari tours kategoris. Yang pertama ini ID. ID pada tours kategoris ini ada relasi ke tabel tours, di mana relasinya itu dari ID tours kategoris ke kategoris ID. Nah, di sini relasinya yaitu one to many. Nah, di sini ditandai dengan dari kalau one itu garisnya satu, kalau man itu banyak gitu atau lebih dari satu. Jadi intinya di sini yaitu uh, tur kategori. Jadi kategori, misalnya kategori wisatanya itu pantai. Nah, pantai ini nanti wisatanya itu ada banyak seperti misalnya pantai Tirtamaya atau pantai Karangsong. Nah, selanjutnya kita ke relasi ya, pada tabel user. Nah, di sini user memiliki satu relasi ke tabel transaction. Di sini transaksinya itu ID one to many ke user ID. Yang artinya itu user ini eh, si si user ID ini bisa memiliki banyak transaksi. Selanjutnya kita ke tabel tours. Di tabel tours ini memiliki dua relasi. Yang pertama ID ke tours ID pada tabel tours galeris yang secara one to many.
Artinya yaitu Tours ID ini nanti misalnya ada wisata Pantai Tirta Maya. Nah, Tours Gallery ini untuk menyimpan foto-foto fungsinya. Yang artinya di mana Pantai Tirta Maya ini si admin ini bisa mengupload gambar yang banyak. Artinya kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada relasi, mungkin relasinya cukup. Nah, terus kita ke tabel transaction item. Transaksi item ini ibaratnya transaksi detail. Jika kita sudah melakukan transaksi, lalu ada detailnya di sini. Di sini merupakan tabel yang paling banyak memiliki relasi, ada 3. Yang pertama itu berelasi dengan transaction ID, di mana transaksinya itu one to money. Lalu ada Tours ID. Nah, kalau Tours ID ini relasi dengan tabel Tours. Lalu ada yang terakhir ada user ID, di mana nanti akan berelasi dengan tabel users. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari ERD. Selanjutnya akan ada pembahasan diagram sequence yang akan dijelaskan oleh saudara Faik. Diagram sequence dalam UML adalah diagram yang digunakan untuk mepresentasikan urutan interaksi antara objek-objek dalam suatu sistem perangkat lunak. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan atau pengembalian metode dikirim dari objek satu ke objek lain, dan urutan respon yang diberikan oleh objek menerima. Diagram sequence sering digunakan untuk merepresentasikan skenario yang berbeda dalam sebuah use case. Di sini ada contoh diagram sequence, yaitu dari pengunjung. Yang pertama, pengunjung memasukkan diagram ini adalah diagram daftar. Yang pertama, pengunjung memasukkan email, paspor, username, nama lengkap, dan ini ada kesalahan, paspornya cuma 1. Kemudian akan di form daftar. Kemudian nomor 2 yaitu validasi. Kemudian ada data daftar. Kemudian tersimpan ke database. Kemudian akan lanjut ke tampilan halaman login. Seperti itu. Selanjutnya ada diagram aktivitas yang akan dijelaskan oleh saudara Faik. Diagram aktivitas dalam UML adalah diagram yang digunakan untuk mempresentasikan urutan aktivitas atau tindakan dalam sebuah proses atau alur kerja dalam suatu sistem perangkat lunak. Diagram aktivitas digunakan untuk menunjukkan urutan langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu proses, termasuk pemilihan kondisi dan loop, dan keputusan yang harus diambil oleh sistem. Sini ada contohnya, yaitu user dan sistem tiket booking. Yang pertama ada mulai, kemudian lanjut ke list wisata. Terus dari usernya pilih wisata, kemudian di sistemnya ada proses booking tiket. Kemudian di sini terdapat decision tiket tiket tersedia untuk wisata pilihan. Kalau iya, kalau setuju, konfirmasi tiket, kemudian tampilkan booking list. Kalau tidak setuju, akan kembali ke list wisata. Kemudian tampil booking list dan selesai. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya, jadi mungkin seperti itu tentang UML. Jadi UML itu intinya suatu metode dalam
pemodelan secara visual yang digunakan sebagai perancangan. Nah, yang seperti kita bahas tadi, kita membahas teori-teori tentang kelas diagram, lalu juga ada contoh atau implementasi ke proyek kami. Seperti ada use case, lalu ada IRD, selanjutnya ada yang dijelaskan Faik tadi, diagram sekuen dan diagram aktivitas. Mungkin itu saja presentasi mengenai UML dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.